Enggak usah sholat. Kamu bilangnya ya. Sholat itu apa? Ya sholat ya. Apa dia supaya hati tenang. Enggak. Oh, tuh. Enggak bisa. Enggak usah sholat. Enggak usah. Saya enggak sholat sakti. Oh, oke. Allah Akbar. Apa? Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtada wabanahuma wa fatimah lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtada wabanahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Nuwun. Nuwun. Jadi kepanggil kali Mbah Kromo Saduk. Wonten. Oke. Nyuwun ngapunten iki kula beto kamera. Anu niki kagem dokumentasi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah aksi Gus Nur Samsun untuk menghentikan seorang dukun santet sesat dan raja tega. Ketika istrinya berusaha rajin sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang dukun malah melarang, bahkan tega menendang dan menganiaya. Kisah ini bermula dari cerita warga kepada Gus Nur Samsun, yang mana di kampungnya, ada seorang warganya yang biasa melakukan praktek perdukunan. Dukun tersebut bernama Mbah Karto Saduk, yang dikenal dengan dukun kejam dan raja tega. Dukun Karto Saduk ini memiliki seorang istri yang dikenal sangat ramah dan solihah. Dia juga sangat rajin beribadah, dan berusaha bersosialisasi dengan warga masyarakat. Namun di balik kesolehannya, dia ternyata juga mengalami tekanan batin yang sangat kuat. Yang mana dukun Karto Saduk suaminya, sering berbuat kejam kepadanya. Ketika dia berusaha rajin sholat dan beribadah ke masjid, dukun Karto Saduk malah melarangnya. Dan jika tidak menurut, sang dukun juga tega menendang dan menganiaya. Namun dalam kondisi yang demikian, sang istri tersebut tetap berusaha bersabar, dan selalu berharap suaminya sadar dengan perbuatannya. Para warga yang juga tetangganya, sangat merasa berempati dengan yang dialami oleh sang istri tersebut. Sehingga kemudian, mereka mencoba minta tolong kepada Gus Nur Samsun. Mereka berharap, Gus Nur Samsun bersedia mendatangi dan menyadarkan suami dukunnya itu. Sebab itu Gus Nur Samsun kemudian datang ke rumah sang dukun. Dengan mengaku bernama Eka, seorang mahasiswa yang ingin mengerjakan skripsinya. Gus Nur Samsun pura-pura ingin berkonsultasi dengan dukun Karto Saduk, tentang banyak hal ilmu supranatural. Dan ketika Gus Nur Samsun datang ke rumahnya, Gus Nur Samsun pun diterima istri sang dukun yang solihah itu. Gus Nur Samsun pun merasakan kesolihan dari cara bersikapnya. Dan tak lama berselang, sang istri pun memanggil suaminya untuk agar menemui Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam aksi Gus Nur Samsun kali ini? Mampukah Gus Nur Samsun menobatkan sang dukun? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Jadi saya yang pertama karena saya dapat tugas juga, pengen tanya-tanya
sama Mbah Kromo Sado. Nama aslinya siapa Mbah? Karto Sado. Oh Karto Sado. Ya. Oh saya ingetnya siapa Kromo Sado? Karto Sado ya. Iya. Ini siapa? Ini suami saya. Suami itu laki. Istri Oh, saya. istri. Suami kan laki-laki Mbah. Iya. Ya. Oh, gini. Gak usah repot-repot. Ya tujuannya mau apa? Tujuannya pertama pengen kenalan Mbah. Ya. Namanya siapa Mas? Nama saya. Iya. Nama saya Eka. Ya, itu teman saya namanya Aan. Kok bawa itu padang-padang itu apa? Ya, biasa tugas Mbah dari sekolahan. Kami kan berdua masih kuliah. Ini masih kuliah, saya S5 kalau dia S4 Mbah. Kok padang ini enggak, saya nggak suka. Oh. Ya, bila mana saya diizinkan Mbah, ini untuk pelajaran sekolah loh Mbah. Nanti kalau tidak saya rekam kayak gini, nanti saya nggak lulus sekolah. Tahun kemarin saya nggak lulus loh Mbah. Itu saya sudah 3 tahun nggak lulus Mbah. Kurang ajar itu dosen saya itu Mbah. Itu. Mbahnya bisa nyantet ya Mbah? Apa? Nyantet bisa nggak? Nggak bisa. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Oh, terus bisanya apa Mbah? Bisanya gini, Apa? mendukun. Iya, mendukun itu apa? Masa nyantet nggak bisa? Ya, kalau nyampe bisa. Nyantet bisa? Tenung? Bisa. Bisa. Telo? Bisa. Melet? Bisa. Saya ini gedung sakti. Oh, dengan sakti. Iya. Hebat ya. Tapi itu tadi istrinya Mbah? Iya. Anaknya berapa Mbah? Anaknya 7. Wah, kemen Mbah, 7 Mbah. Iya. Orang dengkolan dengkol Mbah. Iya. Cantik Mbah istrinya Mbah. Tapi lebih cantik. Lebih cantik lagi kalau Mbahnya itu tobat Mbah. Apa? Ya tobat Mbah, sholat itu. Nggak Ngaji. usah pakai nama-nama agama. Lah kenapa Mbah? Saya nggak suka. Kan saya Islam Mbah. Islam itu apa? Islam itu ya agama Mbah. Agama apa? Agama Islam. Islam nggak tahu saya. Nggak tahu. Nggak tahu. Kan di situ kan ada masjid Mbah. Kan biasa ada Allahu Akbar kayak gitu kan. Masjid itu tempat apa? Ya tempat sholat, Sholat itu apa? ibadah. Ibadah nggak tahu saya. Nggak tahu. Iya. Terus taunya apa? Ritual. Iya, ritual. Apa yang disembah ritual itu? Itu ya kayak gini. Apa yang disembah? Sesaji. Saji. Terus yang dicari apa? Nyan. Yang dicari apa? Ya nggak apa-apa. Yang dicari apa kok? Cari ya itu kesaktian. Walah, kesaktian mana ada kesaktian dicari-cari? Ya ada. Nggak ada Mbah. Emang Mbahnya sakti? Sakti. Sakti. Hebat. Hebat. Saya ini dukun dunia paling sakti. Kalau sakti itu istrinya kok 1, istrinya 2 Mbah. Istri saya malah 5. Loh, 5? Iya. Hebat banget. Lah ini istri nomor berapa? Ini nomor pertama. Oh, pertama 1. Iya. Terus yang 4 kemana? 4-nya ke Brunei. Wah, ke Brunei. Iya. Enggak, maksudnya yang 2, yang 3, yang 4, yang 5 itu kemana? Itu yang sah 3. Oh, yang sah 3. Ya. Yang 2 Yang 2 kumpul kebo. kumpul kebo. Oh, punya anak juga enggak? Punya. Punya. Kemana-mana tanam benih no? Iya. Oh, ngecerot terus. Nah, ya. Emang sudah sunat Mbah? Sudah dong. Sunat juga dulu. Iya. Berarti dukun itu juga sunat ya Mbah? Ya sunat. Sudah berapa tahun Mbah jadi dukun Mbah? Udah 50 tahun saya. Lah umurnya berapa? Umurnya 75 tahun. 75 tahun ngarang ini. Iya. Udah kita iyain aja lah. Mbah, sampai belajar-belajar kayak gini gak capek Mbah? Enggak. 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 Sampai nyantet-nyantet itu kalau disuruh itu bayar berapa Mbah? Ya 1 juta. Murah banget 1 juta. Iya. Nyantet apa Mbah? Jangkrik? Enggak. Nyantet Nyantet pedus? orang. Oh nyantet orang, tak kira nyantet Iya. pedus Mbah. Enggak. Tapi Mbahnya bisa disantet gak Mbah? Enggak bisa. Nggak bisa. Orang saya sakti kok. Berarti nggak ada yang ngalahin? Enggak ada. Hebat ya? Iya. Luar biasa, udah gagah. Iya. Hebat lagi. Mantap. Pantesan istrinya 5. Iya. Orang sakti. Orang sakti harus istrinya 5. Iya. Kalau istrinya 2 belum sakti Mbah? Belum. Oh itu si Briwa itu harus istri 5 itu. Iya. Saya saya kenal orang Mbah, tahu namanya itu. Tapi saya lupa itu namanya siapa itu. Dia itu Briwa Mbah, istrinya 2. Berarti belum sakti ya Mbah? Belum. Yang sakti itu istrinya berapa? Istrinya 5. 5. Saya ini kan dari kampus Mbah. Iya. Saya ini kuliah jurusan pengalaman alam gaib. Jadi mencari hal-hal yang mistis. Nah kebetulan saya kan ketemu sama Mbah siapa? Karso. Atau Karto Sado lah. Mbah Karto Sado ini kan sakti. Bisa melihat setan nggak Mbah? bisa. Bisa. Temennya? Iya. Saya datang ke sini tuh cuman begini Mbah. Pengen tanya-tanya tentang Mbah. Ilmunya seberapa, sakti atau tidak.
terus hebat atau tidak, bisa nyantet atau tidak. Saya cuma pengen tanya-tanya saja, Mbak. Saya nggak mau apa-apa, cuma pengen tanya-tanya. Cuman karena saya sudah mendengar, saya minta, istrimu sholat nggak? Ya itu saya suruh nggak sholat, saya ajar. Nah, itu bawa mukenah itu. Kamu kesini, itu bawa mukenah itu. Jangan, mau kemana? Jangan. Kamu ini jam berapa? jam 9 kok ke musola ngapain? Nggak usah. Enggak, jam 9 ke masjid ngapain sih? Tahu. Nggak tahu? Saya suruh nggak sholat, dibilangin ngeyel. Saya ajar. Sampai hajar. Kalau Iya. menghajar pakai apa? Ya, pakai tangan saduk gitu. Satu itu tendang. Ya. Sampai pukul sampai tendang. Iya. Supaya nggak sholat. Iya. Tapi masih ngeyel. Ngeyel. Sholat terus. Iya. Ya berarti itu istri sampean tuh orang baik, Mbak. Ya nggak baik. Nggak baik. Nggak baik. Yang baik siapa? Saya. Oh, nyantet orang itu baik. Iya. Alah, mana ada. Tobat, Mbak. Kamu jangan ramain saya. Loh, kan anak istrimu juga jam 9 ke musola itu ngapain gitu loh. Itu udah saya bilangin. Nah, tadi katanya mau bikinin saya wedang, lah malah ke musola. Itu. Tahu. Coba, Mbak, dipanggil, Mbak. Suruh pulang, Mbak. Ini jam 9 ke musola, ngapain? Oh, nggak usah sholat kok. Nah, jam 9 sholat apa? Sholat isya? Nah, kalau di rumah emang nggak boleh? Nggak sholat. Men, orangnya disorot lah, men. Malu ntar. Nggak usah sholat. Kamu dibilangin ngeyel. Sholat itu apa? Enggak. Oh, tuh. Nggak bisa. Nggak usah sholat. Nggak usah. Saya nggak sholat sakti. Oh, oke. Itu istri sampai itu orang baik loh. Baik apa? Nah, sholat itu tadi Sholat itu apa? ibadah, pokokmu ini loh. Jangan ramain saya. Ceramain Orang sholat sampai tobat. sholat itu apa? Sholat itu ibadah, diomongi kok. Kamu nantang saya ya? Aku nggak nantang, mengingatkan istrimu orang baik, pengen bisa sholat di rumah, kenapa kamu melarangnya? Ya, saya larang. Orang sholat itu Lah apa? sholat di musola nggak boleh, sholat di rumah nggak boleh, maksudmu apa tujuanmu? Biar nggak sholat. Biar nggak sholat. Oh, Dibilangnya ya. yang kamu itu yang ngeyel. Kamu nantang saya. Nah kalau iya kenapa? Ayo. Saya suruh tobat. Tobat. Tobat itu apa? Saya Tobat tanya. apa? Tobat tuh ini nih, tobat. Kamu Tobat. nantang. Nantang kenapa? Apa? Apalagi? Saya nanti mandi kamu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sumun bukun abiyun fam layar sunang. Allahu Akbar. Kenapa nih Mas? Bikin dia nakal ini. Oh ya Allah. Mas, cari Mas. Ya Allah. Ini kenapa nih? Ini kenapa nih? Tidur tuh. Ya Allah. Pak ini Mas. Bujur Mas jangan Pak ini. Saya nggak ngapa-ngapain. Lah masa kayak ini sama ini loh. Saya Jangan ini. ngantuk itu. Ya Allah. Apa ini ya Allah. Coba. Ya Allah. Sini. Ini apa maksudnya nih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Mas, Pak ini ya Allah. Kita buang ilmunya. Itu ilmunya istri suamimu sudah tak buang. Oh, ngaten Mas. Bu. Ini kalau kados pundi nih kalau kados ini. Saya itu sebenarnya kesini cuma pengen mengingatkan suamimu. Nggih. Saya tidak pengen bertemu aneh-aneh. Jadi begini, saya sudah mengincar suamimu itu udah lama. Tujuan saya pengen menyadarkan, pengen mengingatkan. Kembali ke jalan Allah. Saya sudah tahu kalian berdua. Saya tahu kalau sampai itu istri yang baik. Rajin sholat, rajin ibadah. Tetapi suamimu seperti ini. Jadi mengingatkan kisah Nabi. Kalau suaminya kafir, istrinya ternyata ahli surga. Nah, harusnya sampai mengingatkan suamimu. Hah? Nggih, sebenarnya niku perlu disampuni. Mengingatkan. Sudah diingatkan? Mengingatkan. Ayo Pak sholat, ayo Pak dan tobat. Ojo ngono kuwi terus. Sering mengingatkan terus. Terus responnya apa? Tapi nggih angel malah kalau niku diseneni, malah kalau niku diketai, ditendangi. Ngoten niku lho, Mas. Berarti main tangan, main kaki. Angel niku ndanane niku. Terus kenapa masih mau jadi istrinya? Ya saya sebenarnya juga pengen cerai Mas, tapi gimana saya masih sayang
juga. Orang tuamu tahu nggak kalau Tahu. dia mukulin? Iya, Tahu. Iya, tahu. Terus respon orang tuamu gimana? Mereka tuh dengerin, terus udah bisa kalau kita mau dukun pada aku ngaten dong Mas. Tapi dia kalau diingatkan ya susah. Oke. Orang tua saya sudah mengingatkan tapi juga susah. Tapi kalau misalnya ini nanti Ini yang jelas saya datang ke sini pengen menyadarkan dia. Nanti setelah dia siuman, kalaupun saya sudah pulang dia siuman, ingatkan, bilang, sampaikan kalau saya sudah berpesan kepada dia, dia harus sholat. Kalau dia tidak sholat dia besok mati. Itu. Ilmunya sudah saya buang, artinya dia tidak bisa nyantet lagi, tidak bisa jadi dukun lagi. ya saya alhamdulillah nanti tidak memiliki sampai mengingatkan suami saya. Ya. Semoga nanti suami saya. Saya sebenarnya ke sini itu dapat laporan dari Pak RT. Dari Pak RT nyuruh saya ke sini. Terjadi pertarungan yang cukup menegangkan Busnur Samsun dengan dukun Kartosaduk. Dan tak lama kemudian, Busnur Samsun berhasil mengalahkan sang dukun. Busnur Samsun pun mencabut ilmu iblisnya, agar dia tidak bisa lagi melakukan kesesatannya. Istri sang dukun sempat marah dengan aksi yang dilakukan Busnur Samsun. Namun dia kemudian malah bersyukur, mengetahui tujuan Busnur Samsun yang berusaha menyadarkan suaminya. Busnur Samsun pun merasa bersyukur, bahwa sang dukun bisa disadarkan, dan istrinya terlihat merasa bahagia. Juga bersyukur, karena Tuhan senantiasa memberikan perlindungan kepadanya. Tentu juga berharap, perjuangan dakwah yang dilakukannya ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi inspirasi untuk melakukan kebaikan. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.